Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat. Oke, pada kesempatan ini Pak Warsito atau Pak W akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 4, pembelajaran 3. Oke, untuk pelajaran ini kita akan belajar tentang apa saja ya anak-anakku. Oke, yang pertama anak-anak dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda. Kemudian yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari dengan melibatkan pembagian. Oke, kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, kita langsung lihat di bukunya, di buku paket ya. Kita lanjutkan di halaman 193. Di sini ada bacaan anakku, bermain di taman kota ya. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satu ayunan, Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa kali dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Oke, kita lanjutkan di bawahnya. Ada menulis. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Dari nomor 1 dulu. Apa di situ kira-kira? Ya, kita membuat kalimat tanya tentu dengan menggunakan kata tanya. Misalnya kata tanya siapa ya? Siapa yang bermain ayunan di taman kota? Yang kedua, kata tanya apa ya? Apa yang dilakukan anak di taman kota? Tentu anak-anak jangan lupa ketika menulis kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian untuk yang lainnya nomor 3, 4, dan 5 silahkan bisa mencoba sendiri. Oke, bawahnya jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Benny? Nah, kira-kira apa tadi anak-anakku? Ya, bermain ayunan. 2, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Ya, ada Lani. Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Ada Udin. Yang keempat, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Ya, itu ya. Yang terakhir, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Ada Mei ya. Oke, kita lanjutkan berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Kata taman. Taman itu apa anak-anak? Ya, taman itu adalah kebun ya, kebun ditanami bunga-bunga. Kalau taman kota di situ ada ayunan, ada bunga-bunga anakku ya. Kemudian ada taman kanak-kanak ya, TK atau taman kanak-kanak itu tempat ataupun ya untuk belajar ya anakku ya. Kemudian kota itu apa anakku? Kota itu daerah permukiman ya. Kemudian ayunan itu apa? Mainan untuk berayun. Dari kata-kata tersebut yuk kita buat kalimat. Misalnya nomor 1, taman. Aku bermain apa anak? Ayunan di taman. Ya, itu membuat kalimat dengan menggunakan kata taman. Yang nomor 2 dan 3 silahkan dilanjutkan sendiri. Oke, kita lanjutkan di halaman berapa ya? 200 ya anak ya. 200 ini khusus nomor 3 saja yang kita kerjakan. Nah, di situ sudah ada cara mengerjakannya.
Kita perhatikan dulu, kita baca dulu nomor 3 soalnya. Taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Anak-anakku, ketika ada soal cerita atau soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dan yang melibatkan pembagian, tentu kita awali dengan menulis KM, kalimat matematika. Di situ ada 24 truk ya. Kemudian ada 3 truk untuk menggunakan yang digunakan ya. Jadi 24 dibagi 3. Cara menghitungnya adalah bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang-ulang sehingga hasilnya 0. Di situ ada 24 kurangi 3, kemudian kurangi 3 lagi, kurangi 3 lagi, kurangi 3 lagi, sehingga hasil akhirnya adalah 0. Ya, kita hitung berapa kali pengurangan yang diulang-ulang itu kita hitung. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8 pengurangan secara berulang-ulang, jadi hasil akhirnya 24 dibagi 3 sama dengan 8. Gitu. Ini satu contoh saja, nomor 3 ya. Untuk yang lain tidak perlu, tidak apa-apa, karena yang penting anak-anak sudah paham tentang konsep pembagian dengan angka yang kecil, angka yang dapat kita hitung bersama-sama. Untuk soal yang lain itu angkanya cukup sulit sehingga anak-anak tidak dikerjakan dulu, tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan di halaman 203 ya. Di situ ada pembagian yang mana angkanya itu adalah 3 angka. Jadi cara membaginya adalah 2 kali membagi. Misalnya nomor 1, 14 dibagi 7, kemudian dibagi 2. Caranya 14 dibagi 7, 14 dibagi 7 berapa hasilnya? Nah, baru hasilnya itu dibagi 2. Katakanlah 14 bagi 7, misalnya hasilnya 2 ya dah? Hasilnya 2. Tulis di samping kanannya 2. Kemudian dibagi lagi dengan 2. Ya, 2 ya. Kemudian hasilnya berapa anak-anakku? Hasilnya 1. Nah, itu satu contoh dari soal nomor 1. Untuk soal-soal yang lain nomor 2 sampai 5 coba kamu bisa selesaikan dengan orang tua ataupun dengan ayah ibumu ataupun dengan saudaramu atau teman-teman ya. Itu dulu untuk kegiatan di pembelajaran 3 subtema 4 tema 2. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat, jangan lupa kerjakan terus sholat 5 waktu dan mengajinya. Sekian dari Pak W, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.